Kalau mau usaha jangan takut. Oke. Pertama, jaga kelakuan, jaga ucapan, belajar jujur. Udah itu doang. Belajar jujur gak sama orang lain, sama diri sendiri aja. Minimal sama diri sendiri aja jujur. Insya Allah jadi. Kita mekanik, kita bisa merakit mobil, mesin mobil dari mulai mati sampai nyala, sampai hidup, sampai kerja. Tanggung jawab saya. Kalau memang orang itu ada kerusakan, kapanpun saya siap 24 jam. Indah itu nama istri saya. Oh, nama istri Bapak. Ya, Indah itu nama istri saya. Berkah itu supaya mudah-mudahan rezekinya berkah. Jaya yaitu supaya berjaya. Karena dulu saya pernah ngerasain nyungsepnya hidup bagaimana gitu. Saya ini gak sekolah kayak orang-orang yang lain. Kayak maaf kata kayak saudara saya yang kuliah sarjana. Saya enggak. Saya cuma SMA mentok. Jadi saya pengen buktikan bahwa saya mampu, saya bisa. Ya. Isigo TV kembali lagi dengan saya Dini di acara Bincang-Bincang Profesi Sektor Transportasi atau disingkat dengan B-Pro-Seksi. Oke, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang profesi dari seorang owner kuliner nih. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai seorang owner dari seorang di bidang transportasi, khususnya di bidang trekking. Yuk, untuk lebih lanjut lagi kita ulik-ulik bagaimana sih cara beliau membangun usaha sampai dengan sekarang. Di samping saya sudah ada Pak Bagus. Selamat sore Pak Bagus. Sore Bu. Apa kabar Pak? Baik. Oke, terima kasih sudah mampir ke Isigo TV ya Pak. Iya Bu. Oke, kan di video kali ini kita akan bahas mengenai profesi nih Pak dari seorang owner, Bapak kan pengusaha trekking ya, Indah Berkat Jaya. Iya. Oke, mungkin Pak Bagus bisa menceritakan nggak awal mulanya mendirikan bisnis trekking ini seperti apa sih? Awalnya saya mekanik. Oke. Dari mekanik saya dapat kepercayaan dikasih mobil satu untuk kredit. Setelah mobil satu saya jalanin sendiri sambil jadi mekanik sampai bisa punya dua, ya sampai sekarang alhamdulillah. Itu di tahun berapa tuh Pak kira-kira? 2005. Oke, 2005 dan berarti sudah berjalan 15 tahun ya? Iya. Oke. Berarti apa awal mulanya kok tiba-tiba bisa dikasih satu oleh ini ya, atas Bapak bawa satu mobil gitu? Alhamdulillah kepercayaan. Kita mekanik, kita bisa merakit mobil, mesin mobil dari mulai mati sampai nyala, sampai hidup, sampai kerja, tanggung jawab saya. Oke, berarti benar-benar baru banget untuk usaha bisnis, bukan dari bisnis keluarga ya Pak? Bukan. Oke. Waktu awal mula, berarti kan Bapak langsung resign nih gitu? Dikasih mobil, langsung resign atau bagaimana? Masih tetap masih tetap sampai sekarang? Oh, berarti ibaratnya kalau sekarang itu udah nggak kerja sama dia, tapi saya janji di badan kalau memang orang itu ada kerusakan kapanpun saya siap 24 jam karena dia ngajarin saya, dia yang modalin saya. Modal awal lah, arti supaya saya bisa usaha sendiri. Oke, berarti waktu pas usaha sendiri Bapak ini pernah ada merasa gagal nggak sih awal mulanya Pak? Pas bukan pernah ngerasa gagal, bener-bener pernah gagal sampai mobil kejual dua. Mobil kejual dua waktu itu storing, biaya lagi, tapi ya dijalanin pelan-pelan. Lama-lama ya alhamdulillah bangkit lagi satu sampai sekarang bisa punya sampai lari ke LCL pun kita punya. Dari bukan hanya trailer doang tapi LCL pun kita udah punya, udah pegang sekarang. Berarti sampai sekarang sudah ada berapa unit tuh Pak totalnya? Kalau trailer insya Allah 14, kalau LCL 9. Wow, berarti memang dari perjuangan banget ya Pak ya. Waktu pas Pak Bagus merasa gagal nih, ada nggak sih waktu pengen nyerah aja atau bagaimana sih gitu? Dibilang pengen nyerah ya bener-bener pengen nyerah. Orang mobil hampir 2 kejual, 1 dikreditin. Tapi ya mudah-mudahan cuman bismillah jalanin pelan. Tapi ya alhamdulillah bisa gitu. Berarti ada strategi khusus dong, saya cara menjalankan bisnisnya, cara Pak Bagus itu seperti yang disampaikan itu pasti kita harus cari customer juga dong. Iya. Cari muatan lah istilah seperti itu. Itu caranya gimana Pak? Yang pertama jaga kelakuan, kedua jaga ucapan. Di jalan, di lapangan jangan suka ngatain orang, jangan suka menghina orang, apapun ya kita harus sopan gitu. Jaga mulut berarti. Jaga mulut, jaga kelakuan gitu. Waktu cari customer itu dari tim Bapak atau Pak Bagus sendiri? Saya sendiri. Oh, jadi semuanya Pak Bagus sendiri. Pertamanya awalnya dari teman ketemu teman terus orang itu percaya sama tracking saya 1, 2, 3 sampai sekarang
ya alhamdulillah malah nggak mau sama yang lain, tetap sama saya gitu, karena kepuasan, kepercayaan insya Allah dapat Ya, dari baik saya. lagi sih emang kita harus gimana caranya kan, kita juga di Gojibes nih sama-sama di bisnis tracking juga nih Pak, jadi kita juga tahu lah cara menjaga after salesnya ke customer itu seperti apa. Lagi kalau dapat asas kepercayaan tuh udah enak lah pokoknya seperti itu ya Pak ya. Tuh. Selesai ini Bapak punya tim atau gimana? Staff atau? Tim ya kalau manajemen udah punya, Oh, sudah punya. udah punya kantor sendiri, udah punya mobil sendiri, udah nama logo sendiri atas nama saya. Kan namanya Indah Berkat Jaya nih. Iya. Itu ada filosofinya nggak sih Pak dari nama Indah Berkat Jaya itu? Indah itu nama istri saya. Oh, nama istri Bapak. Ya, Indah itu nama Oke. istri saya, berkah itu supaya mudah-mudahan rezekinya berkah. Jaya yaitu supaya berjaya, karena dulu saya pernah ngerasain nyungsepnya hidup bagaimana gitu. Jadi ya, supaya mudah-mudahan supaya indah, supaya berkah dan jaya gitu. Kan selama menjalankan bisnis pasti ada challenge, ada tantangan. Iya. Tantangan terbesar yang Pak Bagus hadapi itu apa sih? Ya, tantangannya cuma bersaing ongkos aja, Bu. Saya ngomong dengan yang lain. Ada yang lebih murah ya diambil, ada yang lebih mahal ya diambil. Pokoknya kalau kira-kira seperti saat ini lagi sepi ordernya, ya mau nggak mau ongkos murah disikat, yang penting jalan. Iya. Kalau lagi rame mah ya kita tinggalin, yang murah yang mahal kita ambil. Tapi kalau lagi sepi begini ya apa adanya diambil gitu. Terus muter strategi lagi, Iya. muter tata akal lagi. Iya. Kan ini lagi masa pandemi ini Pak, Covid. Ngaruh nggak sih ke bisnis tracking ini? Bukan ngaruh lagi, Bu. Ngaruh banget, Hampir ya. 60%. Dan- Mobil aja yang jalan kadang 4, kadang 5. Jarang seminggu sekali tuh full narik semua tuh jarang. Gitu, kalau nggak bener-bener order yang tetap saya keluar udah jarang gitu. Emang harus sekali. Tapi untuk saat ini sudah kan udah new normal nih, kita sudah mulai melakukan aktivitas kan? Iya. Sudah ada kemajuan nggak tuh Pak dari yang sebelumnya? 3 bulan sebelumnya Belum. kami. Ya cuman saya ketolongannya alhamdulillah, mobil nggak ada yang ngutang, nggak ada yang kredit gitu doang. Jadi saya semua beli second tapi cash. Mau itu trailer maupun LCL saya beli cash. Jadi narik nggak narik agak tenang gitu. Itu doang yang saya nggak terlalu pusing seperti orang yang punya angsuran. Walaupun saya nggak narik ya paling ngasih uang makan supir doang. Sehari kalau panjang ya 150, kalau pendek ya 100 gitu. Jadi nggak terlalu bebannya di situ doang saya. Kan biasanya nih kan kalau Pak Bagus kan dari mekanik Iya. dikasih mobil sama atasan Iya. langsung lanjut ke usaha. Iya. Menurut Pak Bagus setuju nggak sih kalau kita tuh membangun usaha benar-benar harus ada latar belakangnya sudah dari pendidikan atau dari memang dari yang sudah punya bisnis keluarga seperti itu? Enggak juga sih, Bu. Ya semua udah ada garisan surat takdirnya. Makanya di mobil saya tulis belakangnya kaca orang bodoh yang beruntung. Oh, semua unit ya Pak? Semua unit. Jadi semua bisa berhak usaha, semua bisa berhak mandiri. Yang penting dia punya niat, punya usaha dan jalani dengan baik. Menarik banget ya Pak, dari Iya. seorang mekanik menjalankan usaha walaupun tertatih-tatih awalnya Iya, sampai sekarang tertatih-tatih lagi benar-benar nyungsep. berdarah-darah ya Pak ya. Tapi dijalanin. Benar, yang penting jangan menyerah. Jangan menyerah. Ada nggak sih Pak kuncinya? Jadi kalau ada sobat Sisigo TV ini kayak, ih gue pengen banget deh belajar untuk jadi pengusaha seperti Pak Bagus, ada kunci-kunci atau tipsnya nggak sih seperti apa? Biar sobat TV juga bisa mencoba menjalankannya. Kalau untuk usaha jalanin aja, jangan takut. Yang penting jaga kelakuan, jaga ucapan, jangan suka bohong. Bohong itu dalam arti bohong seluruhnya. Belajar jujur sama diri sendiri tentang keluarga, tentang orang tua, tentang apapun. Yang penting satu modal jujur, minimal sama diri sendiri. Oke. Karena dulu saya pernah nyungsep 2 kali bohong. Akhirnya saya sadar saya salah, belajar jujur, bisa sampai sekarang punya. Oh, bohong dengan istrinya atau dengan keluarga tuh? Ya pokoknya bohong itu banyak, kata-kata yang bohong itu banyak, Bu. Pokoknya makanya saya belajar ngomong. Cuman prinsip saya cuma 3, kelakuan, ucapan, sama jujur. Minimal sama diri sendiri. Udah. Kalau soal usaha apapun kalau memang niatnya baik, insya Allah jadi. Berarti Pak Bagus sama driver juga mas timnya percaya banget dong ya? Asas Saya kerjanya. percaya. Oh, Seandainya ongkos kalau yang penagihan memang saya tanggung jawab, dalam arti kita uang jalan ke supir. Terkadang ada ongkos yang cash, tetap itu dibawa supir. Kalau kita nggak percaya kan kita uring-uringan. Ada yang supir tukang bohong, seandainya ngadunya ketilang lah, ngadunya kena emel lah, ngadunya ban pecah, padahal enggak. Tapi kalau kita sistemnya full percaya. berarti ya insya Allah biar apa ke driver pun juga ada merasa nggak enak juga kayak kalau memang dari Pak Bagus saja memberikan kepercayaan kepada drivernya seperti itu ya Pak.
Oke, sekarang gini, eh, kan apa sih yang menjadi keinginan Bapak untuk bisa membuat bisnis trekking ini maju sampai sekarang? Karena kita tahu nih bisnis trekking udah banyak banget, di mana-mana udah ada kan. Ya. Apa sih yang keinginan Bapak, Pak? Keinginannya saya cuman apa? Karena saya orang nggak bisa, Mbak. Saya ini nggak sekolah kayak orang-orang yang lain, kayak maaf kata kayak saudara saya yang kuliah sarjana. Saya enggak, saya cuman SMA mentok. Jadi saya pengen membuktikan bahwa saya mampu, saya bisa. Ya awalnya itu saya cuman ikut teman-teman 3 bulan, 4 bulan belajar mekanik sampai hampir 5 bulan kemudian saya bisa mekanik. Bisa dipercaya, dilihat sama yang punya mobil itu bagus. Diajarin mau ngeredit nggak, kalau mau ngeredit di bank ini caranya begini, saya tertarik ikut, saya bawa mobil semalamnya jadi mekanik, yaitu selama 2 tahun saya bawa mobil mekanik sampai saya bisa punya 1, bisa punya 2, bisa sampai sekarang. Terus 2010 saya lari lagi lompat main LCL. Di main LCL alhamdulillah dapat kepercayaan dari mobil 1 sampai bisa punya sekarang. Berarti dengan pengen membuktikan kalau sebenarnya latar pendidikan juga nggak mempengaruhi masa depan orang ya, seperti itu. Jadi ya. sama kita berjuang, sama kita kelakuan baik, mulut baik, dan mudah-mudahan belajar jujur minimal sama diri kita sendiri. Untuk kita mau bahas keluarga dulu nih Pak. Ya. Keluarga Bapak anak sudah berapa? 3. Oh sudah 3. Ya. Berarti ada nggak kan kalau orang pengusaha tuh pasti kerja terus. Ya. Itu ada nggak sih dari istri kok kerja mulu, atau cara membagi waktu keluarga dengan bisnis Bapak seperti apa sih? Kalau di tracking Bu nggak ada waktu. Iya, nggak ada itu ya. Kalau memang kira-kira yang punya barang impor dia minta harus, ya kita harus nurut. Walaupun katanya libur, walaupun katanya lebaran, waktu kapan-kapan pun kalau dia minta libur ya libur, kalau minta dia kerja ya kerja, nggak bisa enggak. Terkecuali pas lagi nggak ada job, baru kita bisa ancang-ancang. Itu pun kita harus sudah planning jauh sebelumnya. Dalam arti udah nyiapin anggaran, udah nyiapin kerjaan. Jadi saat kita tinggal Sabtu Minggu bisa. Tapi kalau kita nggak ada planning nggak bakal kena. Karena kalau kontainer itu 24 jam, beda sama LCL. Kalau LCL kan itu gudang dari jam 8 sampai jam 4. Jadi kita bisa selang malamnya. Tapi kalau trailer itu nggak bisa. Apalagi kalau di pelabuhan lagi ada kredit, apa itu setek, apa nggak ada alat, ataupun ya nggak ada lokasi. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai yang pemilik harus terjun ke lapangan. Karena apa? Customer nggak mau tahu pagi harus nyampe. Sedangkan di lapangan nggak ada alatnya, ya mau nggak mau kita ya nembak sana nembak sini supaya bisa dimuat. Pokoknya tahu nggak mau subuh harus sudah nyampe di lokasi gitu. Berarti istri nggak keberatan ya Pak selama? Alhamdulillah nggak, sudah tahu. Oke, selama ini kan tracking nih, kita pasti ingin tahu dong, ketika customer tanya ini kendaraan ada di mana, seperti apa. Nah itu cara memantau Pak Bagus seperti apa ke drivernya? Kalau saya sistemnya itu apa? Mainnya tuh main singkat. Gimana caranya? Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu perbaikan. Jadi Sabtu Minggu itu apapun kendala di mobil itu harus wajib lapor sama mekanik, terutama saya karena saya juga mekanik. Jadi Senin itu udah nggak ada permasalahan. Ataupun kalau memang tiba-tiba importer minta malam ada kendala, saat itu buka dimanapun itu berada. Makanya usahakan importer nggak boleh tahu kendalanya tracking, urusannya tracking itu nggak boleh tahu. Ibaratnya kita harus tutup buku. Taunya di importer nyampe selamat, nggak ada namanya masalah apapun, nggak perlu tahu. Penting nyampe tepat waktu, muatan juga masih ada. Makanya kalau apapun saya harus terjun langsung. Apapun itu kendalanya saya harus terjun. Kalau malam, kalau siang kan larinya ke LCL, saya lari ke LCL kalau siang. Kalau malam saya lari ke kontainer. Karena apa? Di pelabuhan itu nggak seperti gambarnya orang ngomong. Kadang nggak ada alat, kadang nggak ada, ya semuanya lah, banyak itu kalkulasinya. Oke, terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak Bagus mau kasih kata-kata motivasi atau quotes lah untuk Sobat Isigo TV? Kata-katanya kalau mau usaha jangan takut. Oke. Pertama, jaga kelakuan, jaga ucapan, belajar jujur, udah itu doang. Belajar jujur gak sama orang lain, sama diri sendiri aja. Minimal sama diri sendiri aja jujur. Insya Allah jadi. Ya kalau namanya cobaan itu pasti ada, namanya orang hidup pasti ada cobaan. Tapi jalanin aja, ya insya Allah jadi. Oke, baik. Sobat Isigo TV, itu tadi di bincang-bincang kita dengan Pak Bagus, salah satu owner dari Trekking Indah Berkah Jaya.
Semoga bisa mengambil inspirasi juga oleh Sobat Isigo TV. Oke, jangan lupa klik like, share, and subscribe di Isigo TV. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih Pak Bagus. Sama-sama.